Assalamualaikum. Boleh. Ini tuh udah ini tuh yang memang dibuka-buka, Ya. yang satu ini. Oh gitu. Oh. Kita prepare yang itu kan, volume 2. Nah, Kita ada emang yang mana yang satu? Ya? Denda. Wah, Enggak. Dan gue lagi nyari ini kursi baru di rumah, satu kursi Ambro dan kan belinya bukan dari kamu. Udah rumahku kan yang buat kamu. Ya udah. Harusnya kursinya kan dari kamu. Nah, ini ada pas banget nih, lagi banyak yang kita baru selesai buat. Kasih rekomendasi tapi mau ngobrol sekalian sebentar. Thank you Kak. Sekarang ada yang mau diobrolin Den. Lama gak ketemu aja. Kita ngobrol-ngobrol yang seru-seru soal ini kan kantor ini aja baru datang. Di sini pokoknya bisa mendesain rumah, bisa menyelesaikan masalah kehidupan, bisa. Jadi gini Pak Dipin. Kita ngobrol-ngobrol yuk. Teman-teman, saya itu udah temenan sama Dendi Darman lebih dari 15 tahun yang lalu kali. Nah, udah banyak pengalaman yang agak sedikit gila, menyedihkan, menggembirakan, membanggakan, mengharukan. Naik turun lah, seru semuanya. Dan dari dulu pengen banget saya bagiin ke kalian cerita kenapa saya merasa Dendi Darman adalah sosok yang inspiratif tanpa dibuat-buat. Dan orang ini teh kadang suka kepikiran hal-hal yang nggak pernah kepikiran sama saya, nggak pernah kepikiran sama orang banyak. Dan ketika ada sesuatu yang harus diselesaikan, cara menyelesaikannya suka cukup unik, kadang nakal, tapi juga bisa dibilang brilian. Wah. Dan itu kan pasti awalnya dikenal sebagai founder, desainer Uncle 347. Dulu mah namanya 347 Board Rider Co ya. Nah, terus sekarang jadi desainer, beberapa bilang arsitek rumah. Desainer atau arsitek sih? Desainer aja lah, lebih Desainer. Nah, 10 tahun yang lalu ketika Dendi Darman Studio yang bikin rumah ini dibuat, nah, 10 tahun yang lalu lah. Kebayang nggak sekarang Dendi Darman ada di titik ini? Kan 10 tahun menurut gue terlalu panjang untuk sebuah rencana. Gue kan nggak pernah. Kapan-kapan lu pernah lihat gue berencana 10 tahun nih. Jadi ini semua alami gitu. Jadi gue nggak pernah kebayang kan. Ini cuman rentetan dari hal-hal yang gue kerjain jangka pendek gitu. Terus akhirnya jadi 10 tahun jadi begini gitu. Tapi pernah ada sih percikan-percikannya. Lu juga kan yang ngeramal dulu kan? Ya. Oh, bukan ngeramal. Apa sih? Hitung-hitungan, numerologi. Oh iya. Bahwa kalau mengerjakan properti, Dendi Darman punya potensi yang bagus, gini-gini, gas Den. Ini bakal bagus. Berarti tidak pernah terbayang, tapi tidak pernah direncanakan, tapi terbayang dong. Terbayang, maksudnya? Enggak juga? Nggak ngebayanginnya seperti, maksudnya kayak dibayanginnya jangka pendek terus sih. Jadi gue tuh kan selalu membayangkan sesuatu tuh jangka pendek, nggak pernah jangka panjang. Makanya karena jangka panjang tuh. Oh, ngerti gini Den. Jadi kayak waktu dulu pertama kali bikin, next mah rumah ini dulu, next mah pengen coba bikin cluster. Next ini. Tiba-tiba sekarang orang antri mau bikin rumah. Jadi kayak tidak dipersiapkan gitu, makanya suka. Karena gue tuh suka mempersiapkan prosesnya aja gitu. Jadi kayak nggak pernah ada goalnya gitu. Saya pernah dengar kan, Dendi bilang kan, nanti mah kalau udah tua mah saya mah cuma pengen tinggal di sebuah rumah kecil dengan piringan hitam yang saya suka di pinggir pantai. Kalau mau surfing tinggal ke depan. Itu rencana dong.
bayangan. Beda di Beda ya? kalau rencana tuh lu harus mengejar. Kalau bayangan itu namanya juga bayangan. Kalau kekejar, ayo. Kalau nggak juga bayangan. Oke. Jadi Bukan target. bukan Jadi, target. Jadi kayak gue teh berusaha yang namanya bayangan tuh lebih ikhlas dibanding rencana menurut gue gitu. Karena gue tuh orangnya nggak tahu dari dulu ya, mungkin gue kepercayaan gue kan ikhlas sih. Jadi kalau lu perhatiin gue tuh, karena gue tuh menurut gue ikhlas itu adalah lu mau guna-guna aja nggak akan mempan sama ikhlas gitu. mentah Sama ya. orang ikhlas, apalagi penyakit hati, penyakit dunia, oh itu Iya. udah aman gitu. Jadi Terus udah banyak yang kayak gini nih iya, obrolannya. kan Mama punya kantor cabang di 100 Pantai Selatan. Bukan di sana sumbernya yang gitu. Nih soal kembali lagi soal oke lah, memang rada bingung ya arsitek atau desainer. Karena desainer rumah ada gitu desainer rumah. Makanya kan kalau gua mah lebih kayak kalau dibilang arsitek kan kayak gua nggak mau klaim itu juga. Jadi intinya orang yang gue bikin itu sebenarnya kan akhirnya terjadi itu karena di sini tuh sebenarnya pada prinsipnya tadinya studio desain yang mengerjakan pekerjaan arsitek. Jadi Makanya namanya Dendi Darman Studio. bukan Dedi Darman Arsitek Arsitek. atau apalah di Ada belakangnya. lembaga. Makanya Dendi dan Darman. Nah, lu tahu nggak siapa itu Darman? Siapa tuh? Ya supaya terlihat banyak aja gitu. Padahal mana supaya seperti apa associate Iya, gitu ya. kayak banyak karena Betul. gitu. Terus nah sebenarnya ini studio desain yang berkembang jadi mengerjakan hal-hal yang ada hubungannya dengan dunia arsitek. Karena tapi kan jadi banyak juga yang tadinya desainer grafis di studio saya jadi banyak anak arsitek, anak interior gitu. Jadi ya sebenarnya itu tadi gue juga nggak berencana, mereka datang tiba-tiba, gue mana pernah bikin sayembara dibutuhkan tenaga arsitek di Dendarman, nggak pernah. Bukan sayembara tuh mah lowongan kerja. Lowongan kerja. Loker sayembara mah nanti berhadiah. Jadi kayak info loker itu pernah ada itu kan, itu datang mereka cuman tadinya suka main skate, datang bisa desain, lu apa latar belakangnya apa, pas ngobrol ternyata dia anak arsitek. Ya udah, gue sini aja om sambil main skate sambil bikin. Nah udah akhirnya jadilah gitu. Jadi sebenarnya itu tadi, jadi kayak gue tuh yang gue kebayang adalah bagaimana caranya gue bisa melalui tadi kan bukan rencana kan, gak direncanakan kan. Kayak apa yang gue bayangin dikit-dikitnya ya gue nggak mengejar gitu, tapi paling tidak ada bayangan gitu. Bayangan. Ya, itu gitu. Bayangan mah lebih ikhlas dibanding rencana aja udah. Jadi ngelangkahnya menuju bayangan itu tidak seperti dicambuk untuk mengejar target. Iya benar. Iya. Jadi kayak tidak ada yang salah, tidak ada yang benar gitu. Iya. Semuanya ikutin aja gitu. Karena prinsip gua mah tidak suka belajar untuk cari salah dan benar gitu. Tapi belajar untuk melewati, baru gara-gara gua melewati prosesnya itu baru ternyata gue untuk mencapai sana tuh harus begini gitu. Jadi kayak pengalaman sih, karena gue tuh suka banget cari pengalaman supaya berpengalaman. Suka banget cari pengalaman supaya berpengalaman. Tahan dulu sampai situ nih, teman-teman pasti pengen tanya sesuatu juga nih sama Om Dendi. Sebelum tanya, jangan lupa dulu klik like, subscribe, baru komen. Punya pertanyaan apa sama Om Dendi, boleh tanyain di kolom komen ya. Nah, balik ke soal arsitek dulu nih sedikit. Dan Bandung teh banyak melahirkan nama-nama arsitek besar lah. Beberapa bahkan saya ingat diidolakan juga sama Om Dendi, atau si ini teh gini dan ya gini terus hidupnya teh gitu aja gitu. Adalah beberapa nama gitu. Mungkin sudah cukup
tua lah, udah Iya. senior. Tapi arsitek-arsitek yang baru juga banyak yang lahir Iya. yang bagus-bagus juga, yang keren-keren juga. Bahkan wali kota kita dulu juga arsitek juga kan. Nah, tapi 10 tahun ini teh dari secara pelan-pelan sampai kayaknya sekarang antrian yang mau bikin rumah di Dendi Darman Studio teh panjang gitu. Dan apa sih yang paling membedakan karya Dendi Darman Studio dalam bentuk rumah ya dengan orang sampai orang mau datang antri nunggu bilangnya sekarang baru dikerjainnya 5 bulan lagi ke depan gitu. Iya. Mungkin karena apa ya, kayak gue tuh ngasihnya tuh kayak gue tuh ketika mengerjakan sesuatu tuh ya gitu kayak sungguh-sungguh gitu. Jadi kayak gue nggak pernah lihat berapa apa ya, berapa yang gue dapat gitu, berapa yang studio gue dapat atau segala macam, tapi lebih kayak bagaimana proses gue sama klien itu bisa kolaborasi dengan bagus dan rumah itu manfaat banget buat dia gitu. Dan itu aja sih sebenarnya. Jadi kayak gue kan selama ini bukan mengerjakan rumah gitu, jadi anggaplah semi mengerjakan bagaimana hidup yang lebih baik gitu. Saya ingat omongan Dendi yang ini soal yang coba dibangun sama kamu teh bukan house, tapi home. Iya udah pasti. Iya. Itu kan, di situ. Iya, jadi kalau house itu kan lu kayak karena lu butuh, gua butuh tempat tinggal gini-gini. Ya udah, berarti lu harus bikin house gitu. Papan ya, sana papan. Ya, tapi gua tuh sebenarnya yang gua lakukan di sini gua bikin home gitu. Jadi bagaimana orang ketika datang sini tuh rata-rata tuh mimpinya mau bikin home gitu. Makanya banyaknya itu tadi ya lu bisa lihat lah klien-klien gua mah semuanya antik gitu. Tidak ada yang tidak antik menurut gua. Gua aja bilang mereka antik kan. Jadi kayak ternyata ya mungkin gua adalah jual jasa desain yang diperuntukkan untuk orang-orang antik ini. Nah itu makanya jadi ternyata banyak orang antik di Bandung. Nah, jadi ingat nih flashback dulu ke belakang Den, rada jauh nih. Mungkin banyak teman-teman nggak tahu bahwa Dendi Darman itu dulunya atlet nasional atau tingkat Porda, udah nasional itu. Atlet nasional loh, atlet nasional dari dulu kan karena dia besar di Sulawesi Selatan. Nah, apakah atlet apa dan renang ya? Renang sama polo air. Renang sama polo air. Nah, atlet nasional lagi. Nah, apakah kehidupan waktu jadi atlet ini ada nggak yang membentuk atau kebawa jadi etos kerja Dendi Darman sekarang? Ya pasti. Terus gue tuh kan sebenarnya kan orang tuh teori kebalikan gitu. Jadi sepertinya kalau terlihat dari visual gue gitu sepertinya wah gue asal-asalan gitu. Tapi sebenarnya kan gue tuh lahir dari keluarga militer gitu. Terus gue dari kecil udah dibiasakan dengan waktu sama tertib waktu segala macam karena gue atlet kan. Terus ya karena masa kecil gue tuh kan di Sulawesi, jadi kebayang nggak untuk mencapai kalau gue harus pergi pertandingan ke Pulau Jawa gitu, gue tuh harus pakai pesawat kan. Zaman itu lu tahu nggak pesawat harus mandi, lu harus kayak lebaran, harus keramas, harus baju harus baru. Itu gue pernah mengalami. Jadi kebayang nggak, gue tuh nggak bisa asal-asal karena gue harus pergi ke suatu tempat yang gue harus rapih dulu karena gue harus naik pesawat. Tapi kan pesawat dulu mah gitu yang kalau lu mau naik pesawat tahun itu lu harus rapi. Ya udah mahal tiket pesawat juga. Dalamnya juga makannya lobster gitu kan. Jadi kayak kebayang nggak gue dulu dari jauh tuh harus ketemu sesuatu tempat dulu, terus harus rapih dulu, terus harus sehat dulu semuanya baru. Jadi mental gitu kan. Oh ternyata di suatu saat gitu kita teh harus mengikuti itu gitu. Jadi kayak makanya tadi gue bilang kan kayak gue ngajarin teman gue yang pengen punya rumah, pengen apa ya kan gue balik lagi.
berarti kan lu pengen diaku di dunia. Punya rumah itu sebenarnya lu memutuskan untuk diaku loh sebagai penduduk dunia karena lu punya itu properti. Tanah itu lu punya gitu kan. Kalau lu belum punya, lu berarti masih bebas, masih bisa ngaku-ngaku bahwa enggak, gua ya kalau ada apa-apa dengan dunia, lu masih bisa mengaku lu penduduk lain gitu. Ya. Karena gue mah nggak pernah ada ikatan. Jadi kayak singgah gitu kalau nggak punya rumah ya? Iya. Lagi singgah aja ke dunia. Jadi lu masih ibaratnya tanggung jawab lu kecil gitu. Tapi kalau kapan lu udah pengen punya rumah, berarti kan lu harus diaku. Nah untuk pengakuan itu, ya mau nggak mau ya, kayak lu harus jadi orang seutuhnya gitu. Kayak misalnya gitu, teman gue ini contoh aja. Dia pengen punya rumah, duitnya nggak cukup. Terus dia juga nggak mau kawin, pengennya pacaran terus. Ya nggak bisa, gue bilang gitu. Ya lu harus kawin berdua supaya cukup duit lu gitu. Terus kenapa gue harus kawin? Berarti gue jadi ada gondongin. Ya harus lo. Makanya lu baik-baik sama cewek lu gitu. Jadi karena ini udah seumur hidup lu. Karena rumah ini akan seumur hidup lu sama semuanya itu. Nah kan berarti yang tadinya pengen punya aturan sendiri jadi nggak bisa gitu. Ya kompensasinya cuma seperti itu sih, jadi kayak balik lagi di kayak gua bilang, gua selalu menanamkan ke teman-teman gua dan ke gua juga bahwa orang kaya itu harus sedikit. Orang kaya itu harus sedikit. Nggak boleh banyak, kalau banyak berantakan dunia. Oke. Orang kaya dalam kata mungkin pengertian orang banyak ya. Yeah. Tapi gua mah dari dulu udah merasa kaya gitu, makanya gue ajakin teman gue untuk menjadi kaya nggak usah harfiah. Gue dari gue kuliah gue udah merasa kaya kok, padahal gue nggak punya uang gitu. Nah harusnya kita semua merasa kaya, harusnya lah kita semua hidup merasa yang kaya. Bukan harfiah tadi. Iya. Oke. Tapi kalau kaya menjadi harfiah, gue mah mengklaim nggak boleh banyak. Berantakan atuh nanti dunia. Kalau bayangin kalau semua orang kaya harfiah ya. Ya harfiah. Yang sebenarnya kan yang kaya mah ya, jadi pikiran aja gitu yang kaya. Jadi makanya apa namanya kayak tadi gue bilang ya, semuanya kita anggap aja kita harus melalui semua itu, karena yang paket-paket tadi kayak semua birokrasi itu yang dilakukan banyak orang gitu. Karena tidak semua orang tadi beruntung, gue bilang, yang tiba-tiba oh gue tanpa arus birokrasi ini bisa gue capai titik itu gitu. Ya karena dia kaya gitu. Ya kayak harfiah ya. Kayak harfiah. Nah karena itu tadi sih, gue selalu di gue aja gue tanamin bahwa oh jangan pernah banyak yang kaya. Kacau ini. Nanti kacau dunia. Kacau. Sistem kacau, infrastruktur nggak akan benar gitu. Tapi yang penting mindset. Ekosistem pasti berantakan gitu deh. Tapi merasa kaya penting. Oh harus. Gitu. Ya kayak gua mah dari kuliah dulu, dari cuman bisa kos gabung-gabung sama teman-teman karena kos sendiri itu adalah mahal. Gue udah merasa kaya gitu. Kuliah di 2 kampus merasa kaya? Merasa kaya. Yang satu kampusnya dibayarin nyokap, yang satu gratis. Ngakunya tetap kuliah di yang bayar. Jadi itu mewah. Ini dalam ya, teman-teman ya. Balik lagi, ada nggak yang memang ke bawah dari waktu Denny Darman atlet ini membentuk? Karena teman-teman yang seperti ini, yang antik ya, tadi kan kamu bilangnya antik, nggak banyak manusia pagi, Den, yang saya tahu nih. Kita mah sering lah, kadang-kadang sampai, ya namanya 15 tahun udah berteman ya, kadang-kadang sampai cari musuh pagi-pagi, telepon-teleponan, nggak ada musuh nih, pasti pada tidur teman-teman. Ini ada bawaan dari zaman-zaman atlet itu nggak sih? Bangun, terus harus produktif. Oh iya pasti, gua mah bisa cicing kan? Gua mah kan dari kecil, gua bilang nih, gua dari kecil, gua tuh jam 4 subuh tuh udah bangun, terus gua udah ke kolam renang, padahal kolam renang itu lampunya nggak ada gitu. Itu siapa yang menyuruh begitu? Emang ini aturan mainnya? Pelatih gua. Jadi karena gua masuk ke circle itu gitu. Jadi bapak saya teh sama orang tua saya tuh ngasih, kamu harus hidup di sini dulu gitu. Nah, saya dilepas gitu. Di situ ada pelatih saya yang tidak ada ikatan emosional sama gue. Jadi lu mau mati, lu mau sakit, pokoknya hari ini kita harus jalan. Oke, gue. Jadi gue mah dari kecil udah jadi pegawai berarti.
Gue belajar jadi untuk mengikuti perintah dari. Ya, makanya gue sekarang ketika mungkin balas dendam gue ketika kuliah, gue mah nggak mau jadi pegawai. Tapi gue mau servis banyak orang gitu. Gue suka servis banyak orang. Termasuk karyawan-karyawan lu sih. Iya, jadi kayak gue suka servis banyak orang, tapi gue nggak bisa bikin komit gitu. Karena gue dari kecil udah komit banget gitu. Gue tuh dididik sama komit, kayak bangun pagi harus gini itu sore. Kayak gue cuman bisa main, dikasih waktu gitu, mainan normal lu cuman 2 jam gitu, main layangan apa, selebihnya lu balik lagi ke tempat latihan gitu. Sangat tertib gitu. Itu ke bawah-bawah pasti. Tapi kalau gue lu bilang sekarang, gue mah memang bangun pagi karena dari dulu juga gue bilang gue tuh suka aneh. Kenapa gue suka terbangun dengan satu ide dari dulu itu, dari gue terbangun karena satu ide. Wow. Jadi tiap pagi tuh yang gue berdoa malam tuh bagaimana caranya ide itu jangan muncul jam 4 gitu, terlalu pagi buat gue. Jam 6 lah pas gitu. Jadi. Nah, hanya membangunkan aja terus atau ada yang dikerjakan setelah ide itu? Nah itu yang gilanya, karena ide itu tuh akan, misalnya gue hal kecil aja gitu kan, kayak gue pengennya ini warnanya coklat gitu, kebayang, gue udah nggak bisa tidur lagi kan, dan harus terjadi. Ya alhamdulillah rangkaian gua, sistem yang gue bikin kayak tukang kayu, mungkin tukang apa, akan gua telepon pagi-pagi, satu-satu. Itu lu kesini sekarang, kita harus ketemu, kerjakan saat itu. Kalau enggak gua nggak bisa makan pagi. Wah, ini flashbacknya tadi, poin-poinnya jadi banyak, beberapa yang mungkin membawa seorang Dendi Darman dengan etos kerjanya, bangun pagi, ada ide harus segera diwujudkan, yang bisa jadi ya ini teman-teman, yang membuat Dendi Darman bisa konsisten membawa Uncle 347 terus berkarya, eksis 25 tahun lamanya gitu, bertahan di tengah zaman yang perubahannya sangat cepat. Cepatnya luar biasa. Tahun 96 347 berdiri, kurang lebih masih zamannya analog. Tiba-tiba 98 semua berubah jadi digital gitu. Ini juga yang mungkin jadi poin-poin yang membuat Dendi Darman bisa eksis konsisten sampai hari ini. Nah, teman-teman punya yang paling dirasa sama teman-teman, kiat-kiat sampai hari ini bisa seperti ini, yang paling penting untuk dipegang, apakah tadi selalu bangun pagi atau mungkin komit dengan selalu ingin menservis orang lain, apa nih yang menjadi paling kuat yang ada di diri teman-teman? Jangan lupa ya di kolom komen ditulis. Dan ngejalanin Dendi Darman Studio sambil terus mengerjakan Uncle 347. Dan kita pernah bicara, hati-hati Den, yang dulu yang kamu bilang ngeramah, bukan ngeramah, tapi membaca potensi. Emang manusia ini terlahir akan diberikan banyak peluang, disamperin tanpa harus nyari. Tapi godaannya adalah ngarawu kusiku kalau bahasa Jawa Barat, bahasa Sunda. Semuanya ingin dikerjakan. Gimana ngebagi waktu? Sementara dua-duanya butuh curahan pikiran dan... Sebenarnya sih yang gue pilih adalah yang ada hubungannya dengan hal yang gue suka gitu. Jadi kan 347 itu sama Dendi Darman Studio itu semuanya benang merahnya desain, seni gitu. Nggak pernah kan gue tiba-tiba bikin ada usaha gue yang, Den, kok ini tiba-tiba lu jual emas gitu atau jual belian gitu. Nggak pernah kan? Nggak. Nah berarti kan padahal banyak tahu yang nanyain, oh lu juga punya berlian sama emas gitu mau lihat. jadi maksudnya kayak gue tidak tergoda juga gitu. Jadi sebenarnya gue mah tadi tahu yang gue pegang gue harus tahu diri, harus tahu kapasitasnya. Terus dari tadi juga gue kan selalu jadi kayak kalau gue bekerja, kenapa gue jangka pendek, karena di jangka pendek itulah kita tidak ada pernah dikasih pikiran-pikiran yang mempengaruhi ikhlasnya lu bekerja gitu. Karena gini nih, yang tadi gue bilang kayak tadi kita analoginya mau naik motor.
karena lu langsung pergi, lu pasti ikhlas. Kita pergi aja dulu gitu. Apa yang terjadi ya, jadi nggak pernah ada pikiran yang terlalu jauh yang akhirnya jadi yang orang bilang itu ekspektasi gitu. Makanya ya itu tadi, ekspektasi berlebihan akan mengganggu nanti apa yang terjadi lu, keikhlasannya. gitu. Tapi karena kuncinya itu tadi ada saya serang sedikit. Ya. Tapi saya pernah lihat atau dengar di sebuah tayangan, ya emang nggak pernah bikin rencana, apalagi jangka panjang, jangka pendek pun dulu mah nggak pernah bikin rencana. Sekarang mah katanya seiring dengan bertambahnya usia, ya itu tadi. jadi mulai ada rencana. Iya kan, gue tuh bilang rencana itu miliknya orang-orang tua kan. Dan gue selalu bilang gitu. Lu tua sekarang? Gue tua, gue sampai 50. Bentar lagi gue akan berencana pasti. Karena kan, ya tadi gue bilang, gue gini-gini gue selalu mengukur gitu. Wah, makanya menurut gue anak muda yang pakai rencana tidak menikmati anak mudanya gitu. Anak muda yang paling tidak menikmati ke anak mudanya adalah yang berencana. Gitu. Anak muda yang paling tidak menikmati masa mudanya adalah yang punya rencana. Yang punya rencana banyak. Ya. Kriteria anak muda di umur berapa nih? Gua sekarang baru merasa tua, mendekati 50 gitu. Oke. Ya, di mana lu belum ada rasa-rasa di badan lu, berarti lu masih muda. Iya. Menurut gua, kalau lu umur hampir 60 masih jak-jak, masih belum banyak rasa-rasa, berarti lu masih muda. Oke, tapi memiliki rumah karena Denny Darman memang menjual rumah ya. Dan saya ingat banget momen-momen awal itu kamu mendekati pengusaha-pengusaha muda, teman-teman kita juga. Mumpung masih muda, ayo coba milikin rumah yang tadi kita bilang di awal. Jangan dulu gaya-gayaan pakai mobil mewah inilah. Lagian mobil mewah kamu juga gigit sama tukang sama becak juga malu kamu pakainya gitu kan. Nah itu kan rencana, Den. Memiliki rumah kan enggak rencana. Itu kan memiliki rumah itu adalah mau masuk ke proses berikutnya aja gitu. Oke. Bukan rencana menurut gua. Bukan. Kalau rencana itu adalah gua tuh harus targetnya hidup begini. Di umur segini begini, di umur segini. Itu rencana gitu. Ini mah masuk ke hidup hidupnya. Coba hal baru kan. Experience. Kayak lu nggak pengen punya pengalaman untuk membeli. Bagaimana sih punya properti gitu, pengalamannya kan ada. Iya. Ya udah pasti banyak pengalaman lebih yang lu dapat gitu. Kayak gini. Terus ya mungkin secara kayak ginilah, secara kayak lu jadi tiba-tiba harus bayar pajak gitu, harus ini kan pengalaman. Kayak kapan lagi lu bayar ke negara gitu. kan kalau lu udah punya rumah, lu berarti hari itu juga memutuskan untuk gue bayar ke negara gitu. Karena ya gue punya ini gitu. Tapi kita jadi penghuni bumi, resmi menjadi penduduk. Resmi menjadi penduduk bumi. Kebayang tuh, lu punya rumah boro-boro, lu punya KTP aja lu udah jadi resmi kan. Ini mah lu punya rumah, gila itu ada surat-suratnya kan, ada papernya gitu, ya lu bisa ketahuan gitu. Oke Den, kita dari tadi udah ngobrol cukup panjang soal sepak terjang Denny Darman yang dalam kurun waktu yang panjang dan dulu pas kita kenal pertama 95-96 nggak ada yang manggil Denny itu pakai nama Om. Sekarang jadi Om Denny. Menurut Denny apa yang berubah nih dari yang dulu sama yang sekarang, sampai boleh dibilang sekarang Denny Darman yang sukses. Banyak kan yang bilang Om Denny sukses banget ya. Om Denny sukses banget ya sekarang. Apa yang berubah dari Denny Darman? Iya itu alhamdulillah ya, kalau secara hidup sih gue sih merasa mensyukuri semuanya gitu ya. Ya cuman ya yang berubah itu tadi kayak gue sekarang udah gak mungkin ke klub malam gitu kan. Itu tadi karena beneran orang manggil Om, gue tuh takut Omnya tuh bener-bener hasiah gitu, kayak om gitu. Jadi ya udah mendingan minta ditraktir, diajak pulang. Jadi gue mending menghindari itu karena oke. Jadi kayak
kayak gue jangan pernah pergi ke tempat yang terlihat gue akan tua gitu di tempat itu gitu. Perubahan apa yang paling kerasa dari seorang Dendi Darman tahun 95 96 dengan Oh, sekarang Om yang gue Dendi? bilang Om Dendi. yang perubahannya tuh kayaknya bentar lagi, ya mudah-mudahan masih panjang ya waktunya gitu. Kayak yang gue bilang tadi, yang kayak harus berencana tuh kayak udah mulai terlihat gitu. Oke. Itu aja sih. Jadi Dan kayak sudah tidak muda lagi seperti dulu iya. ya. Dan tidak kehilangan masa mudanya ya. Enggak dong, karena gua mah masa muda gua mah sangat tidak berencana, dan menurut gua itu masa muda yang sebenarnya. Gitu. Iya. Gua mah syukur banget gitu, mensyukuri banget. Terus waktu zaman apa ya, zaman 347 itu dulu waktu saya sama partner-partner bikin 347, sejujurnya di zaman itu kalau dari segi finansial gitu ya, jauh lebih gede di zaman sekarang dibanding sekarang. Secara nilai tukarnya. Iya, Oh ya? Value-nya lebih tinggi Value-nya. gitu. Oh ya? Kalau kripto tuh lagi gila-gilanya gitu. Kenapa? Karena dengan uang, katakanlah dengan uang 20.000. Memang kalau bahasa Sunda lagi ceyah aja pada zaman itu gitu. Ya. Lagi ceyah, lagi semuanya lagi terbakar gitu. Tapi pada zaman itu gua nggak punya apa-apa yang apa ya, yang bisa dilihat gitu, kayak ternyata ada kenang-kenangan dari zaman itu. Nggak ada. Kenangan gua di zaman itu adalah pengalaman yang harganya miliaran, pengalamannya. Priceless mungkin. Oh iya, itu makanya gue bilang. Jadi Jadi waktu zaman itu kemana sih hasil kerja gua, ibaratnya duit gua kemana aja? Beli pengalaman di situ. Supaya berpengalaman. Tapi bukan beli sesuatu yang terlihat sama fisik, kayak oh lo jadi punya rumah, punya ini. Jadi kayak ya itu, makanya gue sangat menikmati masa muda gue, karena kebayang kan yang harusnya bisa ngapa-ngapain jadi jadi kayak nggak ada bekasnya gitu, saking tidak berencananya gitu. Tapi gila kan nih, kayak saking tidak ada bekas itu yang kelihatan. Iya, kan? ini kalau kita ngomongin apa yang kita dapat ya, kayak lu bekerja kan pasti lu dapat duit gitu. Nah, di zaman itu tuh gak ada bekasnya semua gitu. Padahal jumlahnya kalau ditarik sama sekarang jauh lebih besar zaman dulu secara nilai. Tapi pengalamannya yang jutaan. Sekarang kalau harus kamu beli susah, nggak akan beli, nggak akan keukur dengan uang, nggak akan keukur sama uang. Padahal waktu itu dibayar pakai uang gitu. Udah jelas pengalaman itu dibeli sama uang waktu itu. Tapi lewat aja gitu. Tapi ya gue sih sukses melewati itu gitu. Perubahannya adalah dari Dendi Darman yang belum Om jadi Om Dendi Darman. Sekarang sukses, ukuran sukses orang beda-beda. Saya jadi ingat satu, setuju nggak setuju, harus setuju nih. Sukses mah bukan tujuan akhir, teman-teman. Sukses mah satu momen yang kita bisa raih dan kita ingin meraihnya lagi, diulang lagi. Di hidupnya Om Dendi Darman ini yang saya lihat begitu. Jadi kalau sukses di tujuan akhir, ketika kita sudah berhasil mencapainya, berhenti. Ketika berhenti, udah nanti habis kesuksesannya itu kan. Kalau Dendi Darman itu memang gerak aja terus. Ini sukses, bikin kesuksesan yang lain, bikin lagi kesuksesan yang lain, gitu nggak? Iya, benar. Tapi dalam mencapai itu pasti ada momen-momen yang berat lah, yang ada titik terendah, kemudian bangkit, dikomplain sama klien, dan seterusnya, harus waduh ini salah, harus diperbaiki. Bagaimana seorang Dendi Darman bangkit dari kesalahan yang pernah dibuat atau pernah drop gitu? Pusing, nggak semuanya mulus pasti, Den. Pasti. Tapi kan balik lagi di kesalahan-kesalahan atau apapun itu, mau sampai titik terendah, itu adalah buah dari tidak adanya rencana gitu kan. Jadi gue balik lagi, yang gue bilang tadi, kalau kesalahan itu asal gue yang bikin, nggak apa-apa. Asal jangan kesalahan orang lain, gue yang tanggung gitu. Gue mah agak berat gitu. Asal buah kesalahan itu dari buah perbuatan kita sendiri, nggak apa-apa, tinggal kita perbaiki. Itu juga adalah bagian akibat dari tidak membuat rencana, surprise-nya. Surprise-nya, gitu ya berarti. Pasti gitu. Jadi kayak
belum tentu semua kado itu lu suka gitu Iya, kan. Namanya juga ya kalau kado yang lu suka mah pasti lu berarti bukan kado dong, lu udah lihat sebelumnya. Ah, Nah, tapi kalau kado surprise yang apa ya benar ini ya nggak pernah gitu. tahu gitu, dan beda-beda kan. Kadang Iya. lu suka, kadang lu nggak suka gitu. Jadi kayak itu tadi gue bilang, apapun itu pasti ada gitu kan, titik terendah, titik terapa. Tapi gue balik lagi kayak ini semua ada hubungannya, dan akan lu harus lalui itu. Jadi kayak ya kayak contohnya gue dimarahin misalnya gitu, gue dimarahin sama orang yang mau beli jasa gue gitu Ya, atau apa. misalnya. Menurut gue udah pasti gue yang salah, bukan dia yang salah. Gue tuh nggak pernah nyalain orang soalnya nih. Karena gue paling suka menyalahin gue sendiri, karena menurut gue orang nggak pernah salah, yang salah tuh gue gitu. Wah. Bahkan gue makan hidup gue dari dulu, lu tahu kan, mana pernah gue ada lihat orang jahat gitu, ada orang yang salah gitu. Karena setiap kalau ada sesuatu tuh pasti gue akan nyalahin gue gitu, karena menurut gue yang paling nggak pernah dimarahin itu kalau gue salahin adalah gue gitu, nggak pernah tersinggung gitu. Kalau gue nyalahin orang pasti adalah mau orang itu seikhlas apa pasti dia bete sama gue gitu. Iya. Ya karena tadi kan gue bilang kayak sebenarnya itu mungkin salah satu goal gue kan dari dulu. Menurut gue sukses itu kayak lu dibutuhin orang gitu kan. Yes. Makanya gue bilang ke pegawai gue, kalau lu mau merasa lu udah sukses, tiap hari lu dicariin orang, oh itu udah sukses gitu, lu udah kaya di situ. Orang kaya itu dicariin orang gitu, terus udah gitu ya lu jadi orang kaya di diri lu sendiri aja gitu kan, dicariin orang. Jangan sampai lu tiap hari itu dari pagi sampai sore lu nunggu kok nggak ada yang nelpon gua kan, nggak ada yang penting, nggak ada yang butuh gua nih. Nah itu lu harus bertanya kalau udah kayak gitu, kayak kenapa nggak ada yang butuh gua gitu. Gue harus bagaimana ya, gue harus ya gitu. Terus ya tadi lagi kan yang balik lagi kayak tadi, kayak semuanya itu buah dari apa yang lu buat. Ya, oke. Agak nyambung dengan quotes ini, dan ada quotes yang entah saya temukan di mana. Jadi kalau kata Dendi, karena tidak membuat rencana, ada yang mungkin jadinya berbuah jadi sebuah kesalahan, tinggal diperbaiki aja, toh itu dari kita juga yang buat. Jadi teman-teman, menurut si quotes itu jangan takut bikin kesalahan supaya kita tahu cara memperbaikinya. Gitu. Iya kan? Dan setuju berarti dengan quotes itu ya. Ya itu membuat kita berubah jadinya kan. Pasti kita jadi berubah. Oh, aduh salah. Oke, ya udah, terima, perbaiki. Jadi jangan takut bikin kesalahan ya, supaya kita belajar dari kesalahan itu. Dan itu balik lagi pengalaman yang nggak bisa diukur dengan uang, ya kan? Kayak misalnya nih, Edi ngajak gua ke Batu Karas naik motor, terus lo pakai motor lama, motor tua, gue pakai motor baru. Sebenarnya yang gue takutkan adalah rugi banget ya. Gue pergi sama lo mah pergi sama lo, perginya sama, waktunya sama, tapi pengalaman gue bakal beda sama lo gitu. Nah gue tuh pengennya yang menurut gue yang kalau gue dikasih pilihan, gue pasti pilih motor lama itu karena cerita gue pasti lebih banyak gitu. Dan gue pasti lebih banyak belajar gitu. Kalau gue langsung dikasih yang baru, gue langsung langsung nyampe dengan mulus, tidak ada masalah gitu. Jadi gue lebih kalau boleh kayak gue lebih cemburu gitu sama lu, kayak kok lu dapat yang lama sih, gue dapat yang baru. Nah gue sih gitu jadi kayak justru gue tuh akan cemburu sama orang-orang yang dikasih pengalaman yang banyak gitu. Pernah cemburu dengan kayak orang lain, tapi sering cemburu dengan pengalaman. Wah, last question Den. Mudah-mudahan beneran last question, karena kalau ngobrol sama Dendi Darman begini nih nggak habis. Apakah seorang Dendi Darman happy? Are you happy? Terlihatnya, buktinya gue. Orang ada yang bisa berdrama dengan happiness-nya. Kan ketika kita bicara begini, dia akan, apalagi yang jago acting ya. Karena kalau drama itu menurut pada prinsipnya drama itu karena dia punya, ya orang yang gue mah dari nggak berencana aja nggak mungkin ada drama. Drama itu tidak terjadi kalau
drama itu nggak terjadi kalau misalnya lu tidak ada rencana. Drama itu punya skenario. Gue tuh nggak ada skenario hidup gue. Jadi kayak ya apa namanya? Ya kalau lu tanya gue bahagia dari apa yang gue perbuat, dari obrolan kita tadi. Iya, yang gue perbuat sampai sekarang, sebenarnya gue mah sangat bersyukur karena gue bisa hidup dengan apa yang gue suka. Itu aja sih sebenarnya. Jadi kayak kebayang gue suka kursi, gue bisa jadiin duit gitu. Gue suka suka gambar, bisa gue jadi duit gitu. Bisa untuk hidup gue sama hidup keluarga gue. Jadi jawab pertanyaannya, Den. Are you happy? Sangat. Bukan lagi happy. Sangat. Ada sangatnya ada sangatnya. Ada beberapa. Ada sangatnya. Ada beberapa ada lagi. Sangatnya. Sangat. Nah, karena gue mah bisa mengklaim gue mah udah jadi orang kaya. Yang kaya. Orang merasa kaya. Yang kaya versi. Kayak apa namanya? Kayak jadi orang kaya kan selalu jangan jadi nggak happy dong. Lu udah kaya kan. Nah, gue sih udah merasa gue udah kaya sama itu apa yang gue mau gitu dalam versi gue gitu. Ada quotes yang baru nggak, Den? Untuk teman-teman atau untuk saya? Kan quotes saya yang paling favorit dari Dendi Darman itu entah kamu ngutip dari mana, entah emang orisinil, saya nggak peduli. Tapi pohon tidak tumbuh tergesa-gesa itu nggak pernah saya lupa. Dan waktu itu kuliah gue itu quotesnya Tisna Sanjaya. Quotesnya Tisna Sanjaya itu nggak pernah. Itu gue juga suka. Suka banget gitu. Ada quotes tersendiri untuk kalau saya kasih tambahan pertanyaan buat Dendi Darman adalah apakah kamu merasa kamu bagian dari change makers, orang yang mengubah? Karena buat saya sih dengan datangnya Dendi Darman dan angka 347 ke kota Bandung banyak banget perubahannya. Akibat tangannya Dendi dan teman-temannya dan angka 347. Merasa bagian dari pembuat perubahan? Sebenarnya gue sih merasa sebagai bagian dari pergerakan itu gitu. Jadi sebenarnya kan dari dulu sampai sekarang gue yang gue lakukan cuman bergerak gitu. Dan menurut gue mau ada quotes mundur itu bukan berarti tidak bergerak. Mundur pun bergerak ya. Iya. Mundur itu bukan berarti tidak bergerak. Jadi menurut gua intinya nggak perlu ya gua gitu aja, mundur aja gua akan merasa itu bergerak gitu. Karena ya itu tadi kayak semuanya harus ikhlas gitu, karena ikhlas itu menurut gua yang paling ikhlas itu bahkan guna-guna aja nggak bisa masuk kalau gitu. Kebayang atau kuatnya energi ikhlas gitu. Kuat banget energi ikhlas. Apalagi cuman kayak corona kayak gini, apa sama ikhlas? Ikhlas. Selesai. Nah. Oh corona 5 hari ya udah diem. Ikhlas gitu. Dan corona gimana nih, gua mati bentar lagi. ya berarti lu nggak ikhlas kalau lu takut mati gitu. Jadi padahal corona cuma butuh 5 hari kok lu. Gitu ya udah. Coba kita semua menyiapkan 5 hari. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Kita berdoa semua. Nggak jadi tuh jualannya. ini. Ada satu, kalau quotes-nya tadi, mundur itu bukan berarti tidak bergerak. Kalau satu kata yang jadi kata kunci yang saya pegang untuk obrolan ini adalah ikhlas. Terima kasih banyak Dendi Darman. Mudah-mudahan sukses dengan Dendi dan Darman studionya. Dan Uncle 347 yang baru. Yang baru terlahir kembali ya, dengan semangat yang baru lagi. Uncle 347 yang sudah tua yang harus punya rencana. Yang sudah harus punya rencana. Tidak seperti dulu lagi. Nah, teman-teman, terima kasih udah dengerin cerita di balik layar dengan orang-orang yang berani berubah atau berani membuat perubahan.
Be a change maker. Kita bisa mulai melangkah dengan langkah kecil. Mulailah dari sekarang. Jangan lupa like, subscribe, dan please komen kira-kira di episode berikutnya siapa yang kalian ingin kita bongkar cerita di balik layarnya. Saya Edi Brokoli pamit, next time kita ketemu, kalian udah berubah dong.